Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Luciana, NPM 193404077. Saya kelas D dari Pemata Kuliahan Bahasa Indonesia dari jurusan Perbankan dan Keuangan. Hari ini saya akan menjelaskan jurnal ilmiah tentang perbankan syariah. Yang bab pertama, pendahuluan, latar belakang masalah, berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan Muhammad Syafi'i Antonio tahun 2001. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang, menurut Adi Warman Akarim tahun 2003. Bila pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2012 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 35 unit, yaitu 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS hingga tahun 2012 bertambah menjadi 158 unit. Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2013 cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksikan masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2012. Saya langsung saja ke bab 2, landasan teori, mengkaji tentang pengertian jenis-jenis dan ciri-ciri bank syariah. Pengertian bank syariah, bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan masrof, yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat. Menurut Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Fungsi dan peran bank syariah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan atau mudharabah yang disebut dalam prinsip syariah, dan giroh dalam prinsip syariah adalah wadiah, serta menyalurkannya kepada sektor real yang membutuhkan. Tujuan bank syariah untuk menggalakkan, memelihara, dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Landasan hukum perbankan Islam adalah landasan hukum Islam, landasan hukum positif yang berdasarkan dengan undang-undang dan beberapa peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah. Produk perbankan syariah ada produk penyaluran dana, itu produk penyaluran dana ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap. Lalu yang kedua, produk penghimpun dana. Yang ketiga, produk jasa, ada saf, jual beli valuta asing, dan yang kedua, ijaroh atau sewa. Saya langsung saja ke
hasil dan pembahasan dari gambaran Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 11 bank selama periode 2012, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia. Lalu yang keempat, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah. Yang keenam ada Bank BJB Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Lalu yang kedelapan ada Bank Panin Syariah, yang kesembilan Bank Bukopin Syariah, yang ke-10 Bank Victoria Syariah, yang ke-11 Bank Maybank Syariah Indonesia. Mungkin kesimpulan dari saya yaitu kesimpulannya, perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan dapat menjalankan fungsinya tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati, terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank. Sarannya, hendaknya pihak bank meninjau kondisi sistem segala waktu setiap 1 bulan sekali, ataupun pada waktu pada waktu tertentu, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pelayanan ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.